Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Setianingsih SPD, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, the founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofyan Halim, the head of Pintu Belajar, Sis Leni Cho, the president of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong, the vice president of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort. Penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, kita pada hari ini, pada pagi hari ini sangat beruntung dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, Mas Togi Panjaitan ya, yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua tentang fotografi, terutama fotografi makanan ya. Oke, dan saat ini Mas Togi Panjaitan sudah hadir. Ya, marilah kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Mas Togi, apa kabar? Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera ya. Salam sehat sejahtera, apa kabar? Baik, Mas Togi gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, bagus. Ya. Saat ini lagi berada di mana, Mas Togi? Di Jakarta atau di luar? Di Jakarta, di rumah. Oke. Ya, ya. Mesti batasin mobilitas ya. Iya. Supaya yang baik kan, katanya kan. Bukan lagi Iya, benar. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Ya. Di layar satu lagi sudah ada Sis Setianingsih SPD. Ya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Apa Buddhaya. kabar? Sehat? Namo Buddhaya, Cileni. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Cileni? Ya. Baik, ya. Terima kasih. Ya, kita puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana ya. Kita siang hari ini masih bisa kumpul bareng walaupun masih secara virtual ya. Iya, nanti kita bisa dapat ilmu banyak nih dari Mas Togi tentang fotografi makanan. Oke, ya. Sis Setianingsih SPD adalah salah satu anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia yang saat ini sudah lulus strata 1 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan ilmunya nanti bisa bermanfaat buat keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara Indonesia tercinta kita. Ya, oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tentu saja di saat ini ya, terutama anak-anak milenial ya, sangat senang sekali traveling, sangat senang sekali fotografi ya.
dan pada di lingkungan kita juga, mungkin di keluarga, teman, ya, relasi, ya. Kadang-kadang kalau kita ke suatu tempat ya, atau di rumah sendiri, misalnya saat ibu atau orang tua sudah selesai masak masakannya ya, nah kayaknya mesti syuting dulu nih, makanan-makanannya dijepret, difoto dulu, di-share, ya, baru dimakan. Ini udah kayak semacam ritual ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, mungkin sebagian besar ada yang punya kebiasaan seperti itu ya. Tapi mungkin hasilnya ya bagaimana supaya mendapatkan hasil foto yang bagus. Nah, kita mesti belajar banyak nih dari Mas Togi Panjaitan, seorang profesional food photographer ya. Oke. Mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, ya, kita undang Mas Togi Panjaitan dan Sistianingsih untuk memulai sesi talk ini. Ya, nanti setelah itu nanti kita baru tanya jawab ya, kita bincang-bincang seputar fotografi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Mas Togi Panjaitan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cileni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara siang hari ini. Tentu saja untuk mengenal lebih dekat pembicara kita, izinkan saya untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Mas Togi Panjaitan adalah seorang fotografer profesional yang berbasis di Jakarta, yang hasil karyanya sudah pernah tampil di beberapa majalah ternama dan untuk marketing restoran terbaik di Indonesia. Beliau membawa kualitas foto yang natural, asli, dan nyata ke dalam karyanya. Selain kesibukan beliau menjadi seorang profesional fotografer, beliau juga aktif membagikan ilmunya di bidang fotografi makanan kepada masyarakat luas, baik secara online maupun offline. Pada kesempatan hari ini, beliau akan memberikan materi tentang how to shoot like a pro and make it to the industry. Bagi Bapak, Ibu, atau sahabat-sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui live chat kami. Langsung saja, mari kita sambut bersama-sama Mas Togi Panjaitan. Kami persilakan. Halo semuanya. Halo. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Buddhist Fellowship yang udah ngajak saya untuk sharing tentang food fotografi ya. Karena ini sebenarnya industri yang cukup menarik dan juga bisa menghasilkan banyak manfaat lah buat kita gitu sebenarnya ya. Karena seperti tadi yang Cileni bilang, sekarang tuh orang kayak jalan-jalan foto, mau makan dia foto. Jadi kayak kalau nggak foto tuh kayaknya nggak pas gitu. Jadi akhirnya sekarang semua handphone mereka bertarungnya bukan di desain ya, bertarungnya di lensa 4, lensa 3, lensa 2 gitu. Sampai saja sebagai seorang profesional fotografer sekarang cuma ngerasa ini kayaknya lama-lama kamera saya diganti sama handphone gitu, karena kebutuhan foto tuh semakin pesat, semakin banyak dibutuhin, apalagi kita tahu sekarang digital ya, digital world. Sekarang kita udah jarang banget ngelihat sesuatu yang dicetak gitu ya. Buku juga sekarang udah banyak yang digital gitu, majalah juga apalagi gitu. Ya jadi kurang lebih saya hari ini mau ngajarin gimana sih caranya motret gitu ya, cara motret makanan, POV-nya makanan karena saya seorang food photographer. Terus saya juga kasih tips sedikit tentang gimana sih caranya kita supaya nggak cuma jadi hobi, lalu bisa berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Karena karena sekarang orang lihat fotografi cuma hobi, tapi kalau emang kita bisa
ngebuat ini menjadi sebuah industri buat diri kita sendiri, of course bisa menghasilkan manfaat buat kita gitu. Nah, jadi saya buat sedikit slide, nggak terlalu banyak, just to give an idea of what I'm talking about gitu. Jadi supaya semua kebayang. Tadi udah dibacain biografi saya, cuman kebetulan saya buat juga, jadi teman-teman mungkin bisa baca sedikit, kurang lebih sedikit background dari saya. Jadi saya sebenarnya lulusan akuntan, jadi saya SA sebenarnya sarjana ekonomi yang kebetulan membelot menjadi fotografer. Saya lulus tahun 2006. Saya lulus tahun 2006 atau 2007 gitu kalau nggak salah. And then setelah itu saya sempat kerja di bagian keuangan perusahaan advertising, dan setelah itu saya 2009 ke sini saya jadi fotografer full. Awalnya saya memulai menjadi fashion photographer sampai 2012 kalau nggak salah. Lalu saya 2012 saya shifting completely ke food. Jadi saya sampai sekarang kerjaan saya memotret makanan setiap hari, ya, yang menambah berat badan saya juga tiap hari saya berat badan menjadi bertambah gendut karena saya selalu foto makanan gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah background saya. Saya memulai karir saya itu di majalah. Jadi kalau berbicara masalah perubahan dari printed, majalah di print gitu ya, lalu ke digital, saya udah paling paham deh, karena saya pernah merasakan foto saya itu wajib dicetak di majalah, dan sekarang semuanya bergerak ke arah digital. Foto saya sekarang udah jarang banget dicetak, semuanya digital. Semuanya buat Instagram, buat Facebook, buat website, apalagi sekarang zaman pandemik gini, kayak nyentuh barang tuh dosa gitu ya. Nyentuh barang dosa, nyentuh pintu dosa gitu. Kayak kita boleh kayak bersih-bersih gitu. Jadi akhirnya sekarang even beberapa klien restoran saya yang dulu kalau foto saya di print, dicetak, sekarang mereka larinya semua ke digital, pakai barcode. Karena sekarang semua manusia takut nyentuh barang-barang di sekitar dia gitu kan. Jadi udah tahun 2018 udah digital, udah mulai digital, udah mulai banyak website. Tahun setelah pandemik menurut saya tambah lagi nih permintaan akan digital semakin tinggi gitu. Jadi saya lumayan merasakan lah perbedaan. Dulu pas saya mulai jadi fotografi masih nyetak, sekarang udah semuanya pakai print gitu. Bahkan saya mengerjakan beberapa restoran, dan saya juga mengerjakan beberapa brand consumer goods gitu ya, untuk beberapa grup besar makanan kayak seperti Unilever gitu-gitu. Mereka juga sekarang tidak pernah meng-hire saya untuk dicetak, semua di print, semua di digital, buat Instagram, buat Facebook, buat website gitu. Jadi it's a interesting new world, tapi memang banyak challenge-nya, tapi at the same times it's more open untuk orang bisa masuk ke industri ini gitu. Karena back in the days ketika saya mulai fotografi itu sifatnya kaku gitu ya. Kalau mungkin kalian tahu gitu, kalau foto harus pakai lampu, kalau foto harus pakai ini, harus ada studio, harus ada ini. Kalau foto makanan harus, there like so many rules gitu. Tapi begitu makin kesini, makin terbuka, makin digital dunianya, dan akhirnya sekarang tuh fotografi bisa as simple as lu foto di rumah gitu. Saya selama pandemik mungkin udah hampir 2 tahun, 70% pekerjaan saya kerjain di rumah. Saya bangun set di rumah. Saya nggak bisa nunjukin studio saya kayak gimana, cuman studio saya ini udah kayak mini restoran gitu loh, karena saya punya tapak dari restoran nih, saya punya meja dari restoran. Jadi kalau misalnya lagi foto buat restoran A, saya ambil mejanya, saya taruh taplaknya, saya punya piring-piringnya mereka gitu. Jadi karena semuanya tuh udah makin cepat gitu, kebutuhan foto makin cepat. Back in the days ketika saya mulai fotografi, semua masih kompleks, semua masih ribet. Kalau misalnya dicetak di majalah berarti fotonya lampunya harus 3, karena kalau sampai gelap ntar hasil cetakannya jelek gitu. Kalau sekarang digital kayak they don't care gitu. Yang penting kita bisa foto, hasilnya bagus, semua bisa di-enhance di Photoshop, semua bisa di-enhance di Instagram. Bahkan saya punya keponakan umur 8 tahun yang tiba-tiba kirim saya video, dia udah bisa ngedit video gitu. Jadi kayak semuanya running very fast gitu. Nah, karena itu akhirnya ini industri terbuka lebar untuk semua orang. Kalau dulu dianggap fotografi itu harus orang-orang yang punya
yang punya uang banyak gitu ya, karena kamera mahal, ini mahal. Nah sekarang it's open for everyone, that's a good thing gitu. Nah saya akan tunjukin beberapa, this is the list of my client yang pernah saya kerjain selama saya jadi fotografer makanan. Berubah ya? Oh belum, kayaknya agak delay. Ya ini list klien yang saya foto. Jadi ini beberapa klien saya, bisa dilihat ada restoran, ada printed magazine, ada consumer goods, ada dan lain-lainnya. Tadi saya senang banget kalau orang tuh bilang saya memulai karir di media cetak gitu. Saya senang banget karena saya memang segitu cintanya sama dunia media cetak, segitu cintanya sama majalah gitu ya, karena saya besar di situ, saya menjadi fotografer di situ, saya cari duit pertama kali di situ gitu ya. Tapi ya sadly sekarang semuanya udah berubah ya. Saya mungkin udah hampir 3 tahun kali saya nggak pernah punya foto makanan yang dicetak di majalah gitu. Semuanya sekarang lari ke website, ke dunia maya gitu ya. Apalagi kemarin kita dengar ya, founder Facebook tiba-tiba dia buat metaverse gitu, yang dunia-dunia virtual. So saya nggak tahu lagi deh abis Instagram nih what's next gitu, yang saya harus bisa beradaptasi, berubah gitu ya. Karena saya dari awalnya media cetak terus lari ke completely digital, itu juga adaptasi yang luar biasa buat saya gitu. Nah ini ada beberapa contoh portfolio saya yang sudah saya kerjain dari saya masih belum ada kerutan di wajah sampai sekarang udah ada kerutan. Ini semuanya hasil karya saya. Ini buat majalah sih mostly yang di sini. Ini buat restoran. Ya kurang lebih seperti ini. Ini juga buat restoran. Beberapa karya yang saya kerjain. Ini buat beberapa brand yang ada di Indonesia ya. Ada Buavita, ada Top White Coffee. Terus yang kiri ada Fiber Cream. Ya, ini juga yang kanan buat Royco, yang kanan buat Bango, yang kiri buat kayaknya Blue Band ya, ini Blue Band. Nah, sekarang kita masuk ke tips and triknya. Gimana sih caranya kita nggak cuma bisa motret, tadi yang seperti Cileni bilang, nggak cuma bisa motret pemandangan pakai handphone, tapi kita juga bisa make it the photo look proper dan punya potensi untuk dijual gitu kasarnya ya. Oke, yang pertama itu sebenarnya gimana sih cara kita? Yang pertama adalah skill ya. Skill itu adalah kemampuan kita memotret gitu. Itu mau nggak mau harus diasah. Tadi saya sempat ngeliat videonya Buddhist Fellowship. Ya kalau nggak salah ada anak kecil di sekolah dia motret pakai lampu gitu. I wish pas saya SMA di sekolah saya ada lampu studio kayak gitu. Jadi bisa belajar foto dari saya umur probably 2 SMA atau 1 SMA atau mungkin SMP gitu ya, karena saya bisa ngebayang kalau dia dari SMP atau SMA udah megang kamera sebagus itu, udah megang lighting, itu saya yakin by the time dia seumur saya mungkin dia udah bisa motret di Paris kayaknya. Jadi wow, itu amazing banget menurut saya. Jadi skill itu is very important kalau kita ngomongin food photography. Nah, belajarnya gimana sih? Back in my days ketika saya dulu jadi pertama kali belajar fotografi, kayaknya YouTube udah ada atau belum, saya nggak tahu deh. Mungkin saya cek. Cuman saya tidak pernah merasa YouTube itu memberikan saya banyak informasi tentang food photography gitu. Jadi saya harus belajar, waktu itu sempat belajar di Mas Darwis Triadi. Kayak sekolah gitulah. Hampir setahun kalau nggak salah saya sekolah. Tapi kalau sekarang, kalian bisa dapat skill tuh di mana aja gitu. Di YouTube, you can search anything. Mau apa? Foto gado-gado, foto kopi, foto any kind of food kalian bisa dapat. Cara fotonya gimana? Nggak cuman cara fotonya. Oh, kalau kita mau foto gado-gado yang pakai cahaya matahari, ada. Mau foto gado-gado yang pakai cahaya lampu studio, ada. Kayak YouTube tuh bisa jadi platform buat kalian untuk belajar food photography. Saya punya channel YouTube. Di YouTube, saya ngajarin cara membuat makanan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa perlu informasi tambahan, kalian tinggal search, itu semuanya ada. Di YouTube tuh semuanya ada. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada alasan untuk tidak belajar gitu ya, karena di YouTube pun juga banyak gitu.
Nah, yang kedua food photography class. Dulu back in my days, kalau saya mau belajar fotografi, saya harus datang ke kantornya Mas Darwis, saya duduk sama dia, saya belajar motret. Nah, kalau sekarang food photography datang langsung ke rumah. Kayak sekarang ini kan food photography class nih ya, online. Ini tuh pasti banyak banget yang begini menurut saya. Saya selama pandemik aja, saya ngisi kelas fotografi itu ada kayak 8 kali. Jadi saya yakin yang lainnya juga pasti ada gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi gitu. Kalau kita ngomongin biaya itu jauh lebih murah dibanding kita kelas offline. Apalagi YouTube sama sekali nggak bayar ya. Paling ada iklan-iklan Alfamart, Tokopedia, Shopee, tinggal di skip ad aja. Cuman at least you can get the knowledge gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kalian dapat skill, kalian udah dapat informasi, udah dapat teknik, udah dapat semua informasi tentang gimana foto makanan, harus praktis. Ya harus dicoba. Cobanya gimana sih Mas Togi? Ya udah as simple as kalian lagi makan sama orang tua, coba pakai handphone, kalian bisa lakuin itu. Cuman kalau kalian mau go to the next level, pakai kamera profesional atau semi profesional, sekarang semua harga ada, mau yang harganya 2 juta sampai 50 juta, semua kamera sekarang ada. Kalian coba beli, kalian coba di rumah, praktis di rumah. Saya belajar foto makanan di rumah. Foto makanan yang saya pertama kali foto adalah mie goreng pakai telur. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mencoba dan belajar di rumah. Ya, percaya sama saya, setiap klik di kamera kalian, even buat saya sampai sekarang gitu ya, setiap saya motret, setiap kayak klik, saya ngerasa saya tambah tajam, tambah pinter, tambah tahu setelahnya ngeliat makanan seperti apa. Kalau saya ngeliat dulu foto makanan saya zaman dulu, saya kayak, kok gue bisa ya foto itu jelek banget gitu. Tapi ya sekali lagi, saya senang bahwa saya punya growth gitu. Saya ada perubahan, ada perkembangan gitu. Dan saya juga sampai sekarang saya nggak mau stop belajar ya. Kayak misalnya zaman dulu sih, ya mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau teman-teman lihat, semua foto makanan pakai kayu ya. Ini kayak foto saya di sebelah kiri nih yang sop buntut pakai kayu. Semuanya kayu, kita bilang rustic gitu ya, harus kayu. Tapi sekarang kalau teman-teman lihat, foto makanan itu udah pakai background kayak warna pelangi loh, kayak warnanya pink. Mungkin Setianingsih kalau misalnya order boba gitu di mana gitu, sekarang kan fotonya backgroundnya pink, backgroundnya merah, backgroundnya ini. Nah itu sesuatu yang jujur saya juga masih merasa kayak emang kelihatan enak ya kalau pakai background warna-warni. Cuman and then saya belajar, saya mencoba, saya mencari tahu gitu. Kalau misalnya kalian lihat Instagram saya, ada beberapa kali saya mempost foto dengan background warna-warni, warna pink kalau nggak salah. Itu karena saya mau coba get into the concept gitu. Makanya saya bilang saya nggak mau nggak berkembang ya. Even saya aja udah profesional gini, saya berkembang gitu. Saya ngelihat ada ya tren yang baru, saya coba gitu. Jadi I think you guys should do the same gitu. Ya, habis lihat YouTube, habis ikut kelasnya Togi Panjaitan atau kelasnya siapa gitu, dicoba di rumah, dipraktis. Mas Togi saya nggak bisa masak, tinggal Grab, tinggal GoFood. Nah, itu udah paling gampang deh. Mau foto apa? Nasi goreng, cari GrabFood nasi goreng yang paling dekat rumah. Sampai rumah, coba difoto, dilihat gitu, angle yang bagus seperti apa. Yang kedua, setelah kalian punya skill, kalian harus mengembangkan sisi kreatif kalian. Ya, foto makanan. Kalau kita berbicara foto makanan handphone ibu saya sama foto makanan handphone saya udah pasti beda. Karena ya secara visual saya akan lebih kreatif karena saya kerja di sini, ibu saya enggak. Nah, itu sesuatu yang kalian juga harus kikis. Terus dikikis ya, terus diasah supaya kalian lebih kreatif, supaya kalian lebih tahu, oh, foto makanan sekarang tuh yang kayak gimana sih yang dibilang enak gitu. Apakah yang pakai piring putih, apakah yang pakai piring merah gitu. Jadi itu yang harus diasah gitu ya. Melihat sisi kreatif di setiap foto makanan. Gitu. Nah, yang kedua editing image ya. Ini sesuatu yang sebenarnya dilematis gitu buat fotografer ya. Coba kita bayangkan sekarang kita foto capcay ya. Ini semua di sini makan capcay kan ya. Kita bayangkan capcay kalau dihidangkan di depan mata kita, pasti kan warna sayurannya agak sedikit
tidak terlalu hijau gitu ya, karena kan dia udah dimasak, udah direbus segala macam. Kamu bayangin ketika misalnya Setyaningsih datang ke restoran ngelihat menu capcay yang dimasak full, semua udah layu. Will you buy it? Will you want to order it? Of course not. Karena bentuknya udah layu semuanya dan segala macam. Nah, that's why ada dua cara sebenarnya. Either kita pada saat kita foto capcay, kita masak itu setengah mateng supaya capcaynya belum terlalu layu dan warnanya masih cukup hijau, atau kita editing. Ya, kita naikin warnanya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk foto makanan. Yang juga dilematis gitu, karena saya suka ngelihat orang ada yang komplain gitu kayak fotonya menunya sama aslinya beda gitu nantinya. Itu sesuatu yang selalu saya dapetin gitu. Saya cukup bersyukur di saya nggak pernah gitu, karena saya selalu mastiin kalau foto makanan lo jangan nambahin porsinya ya, karena ini kalau porsinya kebanyakan ntar kelihatan banyak gitu loh. Untung di saya nggak pernah gitu, tapi di beberapa orang yang saya lihat di Instastory udah banyak yang komen, kok menunya beda nih gitu. Cuman saya selalu jelasin, of course lah, kita kan kalau foto makanan, we want to make everything look good gitu. Kayak misalnya burger, we want to make everything look very bulat, dagingnya bagus gitu, semuanya proper gitu. Dan ketika masak, ya kan maksudnya si yang masak kan juga nggak mungkin kayak misalnya Setyaningsih pesen burger terus dia kayak pelan-pelan gitu burger disusun supaya rapi, kan nggak mungkin ya. Jadi itu yang akhirnya makanya saya bilang editing ini selalu dilematis gitu, karena if you make it too bright then people will say it's fake. Jadi memang harus tahu berapa banyak kalian butuh itu. Cuman saya selalu bilang setiap saya ngajar foto makanan, editing, you have to learn about editing, karena nggak mungkin foto mentah itu dipakai kalian bisa langsung pakai, karena pasti kalian harus proses. Dan cara belajar gimana? Kembali ke YouTube, just Google it, mau search apa, foto ngedit makanan semua ada, ya kalian harus belajar. Yang ketiga adalah mereferensi kreatif. Saya suka sebel sama orang yang gue nggak mau nyontek, gue nggak mau plagiat gitu. I want to make my own gitu. But sebelum kalian bisa menciptakan sebuah ide, kalian harus juga mereference beberapa hal yang itu bisa menggelitik sisi kreatif kalian dalam pikiran kalian gitu. Jadi sampai saat ini aja saya kalau foto makanan, besok saya dapat assignment, Togi lo kan foto makarun misalnya. Saya ada assignment foto makarun buat Valentine gitu, let's say. Sebelum saya foto, saya akan cari di Google makarun. Saya akan lihat, makarun tuh posisinya gimana ya? Posisinya yang lucu nih ya, yang warna merah di depan. Apalagi? Kalau foto makarun biasanya nih orang propertinya pakai apa? Pakai kain pink. Pakai susu misalnya. Saya akan lihat. Dan kemudian dan ide-ide itu akan saya kumpulin, saya kondak menjadi foto saya sendiri gitu. Jadi jangan pernah melihat bahwa mereferensi itu sebuah plagiat. Menurut saya enggak, karena itu memberikan kalian reference untuk kalian bisa berpikir positif dan itu menjadi ide kalian sendiri gitu. Jadi karena menurut saya nggak semua orang di dunia ini cukup beruntung dilahirkan seperti menjadi kayak Da Vinci atau Van Gogh gitu ya, yang mereka bisa ngelukis ini jadi terkenal gitu. Nggak semua kayak gitu. Jadi kebetulan saya bukan orang kayak gitu. Jadi saya butuh referensi. Jadi sampai detik ini saya selalu sebelum saya motret, saya selalu reference. Saya cari, besok saya mau dapat assignment foto misalnya gado-gado. Saya akan cari gado-gado. Kalau misalnya foto gado-gado di Google atau di Pinterest gitu ya, nggak ada yang saya suka, saya mikir lagi, gado-gado itu actually is salad. Gado-gado itu adalah salad yang pakai bumbu. Saya cari foto salad. Referensinya gimana? Pakai piring biru, pakai ini. Jadi ini 3 hal ini yang akhirnya membuat otak kreatif kalian terus berkembang gitu. Jadi jadi nggak stuck gitu, nggak ngerjain hal yang sama terus, jadi kalian tidak mau berkembang. Nah, setelah kalian udah punya teknik, tekniknya udah jalan nih, terus sisi kreatifnya udah jalan, terakhir udah buat portfolio ya. Buat portfolio untuk jualan kasarnya ya. Kalau kalian emang cuman pengen hobi, you can stop here. Tapi if you want to make it lebih further,
mau menjual hasil foto kalian, yang menjual jasa kalian harus buat portfolio. You have to make a good portfolio. Ya, gimana caranya? Ya foto makanan. Kalau misalnya kalian mau ngejual jasa foto pemandangan, ya buat portfolio pemandangan. Kalau kalian membuat foto fashion, ya portfolio kalian fashion. Cuman saya selalu memberikan saran ke teman-teman saya, ke ikut kelas saya, you have to be highly specialized. Dalam artian gini, orang tuh akan meng-appreciate kalian ketika kalian highly specialized. Dalam artian, gue food photography, gue fashion photographer, mungkin Baleni landscape photographer karena suka foto pemandangan. You have to be highly specialized. Jadi ketika orang datang ke kita ingin memakai jasa kita, dia tahu kita specialized di makanan. Saya sampai detik ini kalau orang datang ke saya, Mas Togi kita mau foto makanan tapi ada model, saya selalu tolak karena saya bilang saya nggak specialized di model. Bukan saya nggak butuh uang, bukan saya nggak butuh cuan, gitu ya, orang saya bukan cuan begini ya. Cuman saya specialized di makanan. So you come to me when you want to shoot food. And somehow orang lebih respon very well dengan highly specialized gitu. Tapi itu point of view saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, oh enggak, gue mau ngerjain semuanya, it's okay. Cuman kalau di point of view saya, kalau jadi fotografi, you have to be highly specialized. Misalnya fotografer makanan, fotografer pemandangan, fotografer fashion, fotografer mobil gitu, fotografer still life, produk gitu. Karena saya ngerasa ketika saya specialize diri saya menjadi food photographer, only food gitu ya, saya bisa ngerasain orang ketika ketemu saya, dia tahu saya food photographer. Dia nggak akan nyebut saya fotografer gitu. Dia nyebut saya, oh dia fotografer makanan gitu. Oh gitu, iya. Yang kedua bisa ngomong, iya badannya gede ya gitu. Karena fotonya makanan terus, jadi dia pikir saya makan terus. Well anyway, it's a joke. Oke, jadi portfolio penting ya. Portfolio itu penting banget. Jadi udah dapat tekniknya dari YouTube, dari kelas online, terus praktis. Kalau udah ngerti secara teknik fotografi seperti apa, lanjut ke kreatif. Oke, kita membuat foto makanan apa? Tadi saya bilang, oke, Mas Togi, gue nggak bisa masak. Oke, bisa pesan makan nggak? Mas Togi belum dikasih uang jajan, nggak bisa pesan apa-apa di Grab. Oke, nyokap lo nggak mungkin nggak punya mie goreng. Masak mie goreng masak. Mas Togi, mie goreng itu kan jelek. Cari di Google. Mie goreng yang bagus, mie goreng yang cantik. Kalau mau agak bule-bule dikit, beautiful fried noodle. Gitu. Nggak mungkin nggak ngerti bahasa Inggris ya. Ada nih keluar nih foto-foto fried noodle. Mungkin Setia Ningsih bisa ajarin tuh cara nulis phrase-nya bahasa Inggris. Beautiful fried noodle gitu misalnya. Keluar, lihat. Ada Mas Togi? Oke, contek. Ambil, contek pelan-pelan, kumpulin jadi ide yang baru. Oke, kalau foto yang ini pakai sumpit. Oke, kita foto pakai sumpit. Kalau foto yang kedua, piringnya pakai piring biru. Oke, kamu cari piring biru. Mas Togi nggak ada piring, ada piring putih, pakai piring putih. Jadi your creative mind terus diasah, terus disuruh mikir, disuruh putar. Oh, kalau nggak ada ini pakai ini, pakai ini. Udah jadi kita foto mie gorengnya. Terus tadi foto, dilihat. Biasanya kalau saya pas awal-awal habis saya foto, saya kirim ke teman-teman saya. Dulu kan kirim foto ribet ya, pakai email. Pakai BBM dulu nggak salah, BBM, BlackBerry Messenger, which is fotonya jadi kayak pixel-pixel jelek gitulah intinya. Sekarang gampang banget pakai WhatsApp, pakai apa orang bisa tahu gitu, cepat lah dan kualitasnya bagus gitu ya. Kirim ke teman-teman dekat kamu and tell them, menurut lo gimana? Saya selalu appreciate lebih kalau orang yang nggak ngerti foto makanan bilang foto saya kelihatan enak. Karena kalau orang yang udah di industri ini kayak saya, ketika ngeliat foto makanan, kita nggak akan pernah bisa bilang jelek atau bagus. Kita akan lihat dari segala sisi, lightingnya, tata letak makanan, pemilihan piring, pemilihan properti gitu. Jadi nggak impulsif gitu. Sedangkan kalau kalian tunjukin foto makanannya ke ibu kalian, yang mungkin bukan fotografer, dia kan akan impulsif. Oh, Setia Ningsih, foto makanan kelihatan enak ya, gue jadi pengen pesan mie goreng. That it means it works. It means your photo has a good quality to make people very hungry. Dan pada akhirnya, foto makanan itu tujuannya cuma satu, untuk ngebuat kita
Jadi pengen makan dan lapar, pengen pesen. Kalau kita buka Grab food gitu, wah enak banget nih. Itu berarti foto pintar banget menurut aku. Kayak kalau kita suka lihat teman-teman ngeposting kan, hujan-hujan enak nih makan Indomie gitu. Masuk, pengen makan Indomie. Walaupun fotonya pakai handphone, cahayanya gelap-gelap, tapi itu foto makanan, it works karena ngebuat orang pengen pesen, pengen makan, jadi lapar gitu. Jadi itulah saran dari saya. Kalau habis sudah buat foto yang menurut kalian bagus, kirim ke orang-orang yang bukan fotografer, orang-orang yang bukan fotografi. Tanya mereka, do you want to order this? Do you want to eat after you see this? Kalau mereka bilang, gila gara-gara lo gue jadi pengen makan nih. That means your photo works. It has something in your photo gitu. Baru habis itu kalian jadiin portfolio, susun rapi. Mie goreng. Apa habisnya bisa jadi banyak variasi, nggak cuma mie goreng aja. Kalau misalnya masih Mas Ogi belum dikasih uang jajan, nggak bisa masak, bosan foto mie goreng, foto telur goreng, nggak mungkin bisa goreng telur yang cantik bulat taruh sama nasi, kita lihat pakai kecap. Kalau mau cari referensi, tanya Setianingsih nulisnya gimana. Fried egg with rice and ketchup. Oh no, soy ketchup ya kalau ketchup ya. Oke. Terus habis itu how to get the clients. This is especially buat orang-orang yang memang pengen membuat ini sebagai industri ya, bukan yang hobi aja gitu ya. Gimana sih cara dapat klien gitu. How to get your first client gitu. Yang pertama, kembali lagi showcase your portfolio gitu. Mungkin bahasa kasar pamer gitu ya. Kalau kalian punya talent, kalian punya hasil foto yang baik, tapi kalau orang nggak tahu ya percuma aja gitu. You won't book a job gitu if people doesn't know kalau kalian punya foto yang bagus gitu. Jadi kalian perlu showcase your portfolio. Mungkin bahasa kasar pamer gitu. Pamer in the good way ya, bukan pamer bukan pamer kekayaan gitu ya. Jadi kalian harus memamerkan foto kalian. Sekali lagi saya ngomong based on my experience. Back in my days, saya pamer foto itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh kayak you can showcase your portfolio anywhere, Instagram, Facebook. Terus sekarang kalau mau buat website juga sekarang banyak yang gratis, blogspot segala macam itu banyak banget. Back in my days itu tuh nggak terlalu banyak gitu. Kayaknya ada Facebook deh, tapi Facebook belum dilihat sebagai sesuatu yang professional wise gitu. Jadi mungkin Facebook dianggapnya kayak ya udahlah ya, cuman buat kayak fun aja gitu, bukan sesuatu yang kalian bisa kayak misalnya, gue liat portfolio dong, aku kirim link Facebook kayak aku bisa ditonjok gitu ngertinya. Jadi aku pernah ngalamin pengalaman, I really print my photo gitu. Aku buat kayak di buku album gitu. Oh ini portfolio gue. Portfolio gue bentuknya adalah bentuk di print cetak foto gitu. Jadi menurut aku anak-anak sekarang tuh lebih gampang kalau mau showcase the portfolio gitu. Si anak SMA tadi yang di video pertama motret, mungkin dia habis motret temennya, dia bisa tahu di Instagram, everyone know dia bisa motret gitu. Ntar mulai tuh, biasanya kalau udah tahu di Instagram, ada aja tuh komentar yang, ya lo bisa fotoin ini nggak? Lo bisa fotoin ini nggak? Bisa fotoin ini. Jadi kalian perlu showcase your portfolio. Mau dari Instagram, mau pakai Facebook, mau buat TikTok gitu ya. Pasti saya yakin semua di sini punya TikTok ya. Saya pun akhirnya join TikTok gitu, karena I have to know what's going on gitu ya. Walaupun TikTok saya bukan yang joget-joget gitu, cuma maksudnya saya perlu tahu what's going on gitu di dunia digital supaya saya bisa catch up gitu. Jadi semuanya tuh banyak sekarang platform-platform yang bisa kalian pakai untuk showcase your portfolio. Yang kedua, personal website. So if you kalau kalian punya tabungan atau punya uang lebih, kalian bisa buat personal website. Cuman in my experience, if you want for the first 1 year or 2 year, you don't have to use website lah. You can use Instagram, Facebook, TikTok, or any kind of social media yang bisa kalian pakai gitu. Bahkan kalian bisa posting foto kalian di WhatsApp Story. Saya beberapa kali beli makanan teman saya gara-gara saya ngelihat WhatsApp Story-nya. Jadi mau pamer portfolio, pamer jualan, ini kayak bisa di mana aja gitu sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk bilang kayak, Mas Togi, saya nggak dapat kerjaan karena saya nggak tahu misalnya cara
memamerkan karya saya, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu bohong menurut gue. Jadi ya, Instagram, Facebook, social media semua pakai untuk showcase your portfolio, terus personal website, sama hashtag. Kalau mungkin tiba-tiba kalian influencer gitu ya, kalian mungkin lagi do something, tiba-tiba video kalian viral atau foto kalian viral, ya you can use hashtag. Jadi orang bisa ngikutin gitu ya. Nah, yang kedua adalah business collaboration. Kalau memulai pertama kali, yang paling gampang, nggak hanya kalian showcase your portfolio, kalian juga menjalin hubungan bisnis ya, kolaborasi lah. Dengan cara apapun, mau barter dalam artian, oke, gue fotoin deh, let's say kopi setia Ningsih lah gitu ya. Kita fotoin deh kopi setia Ningsih. Tapi entar setia Ningsih kalau misalnya kamu post, kamu mention aku ya di foto sama Togi Panjaitan. Itu yang saya bilang kolaborasi bisnis gitu ya. Bisa di UMKM, bisa di coffee shop. Saya pas awal-awal pandemik, cerita sedikit. Pas awal-awal pandemik tahun 2020 awal gitu ya. Pas pandemik awal-awal kita semua di lockdown, penelitian akan COVID juga minim banget. Akhirnya semua orang takut kayak besok mau kiamat. Gitu ya, semua di rumah, semua nggak mau keluar, cari masker susah gitu ya. Terus saya mikir, saya muter otak gitu. Saya baca di Instastory semuanya restoran tutup, everyone is having a hard time gitu ngertinya. Terus saya mikir, what would I do ya to help them gitu. Sampai akhirnya saya kayaknya bulan Maret atau April gitu. Saya buat di Instastory saya tulis, saya mau ngebantu. Jadi untuk UMKM kecil, tolong kirim makanan kamu ke saya akan fotoin. Dan itu tiba-tiba kayak booming banget, dan itu yang kirim saya ada kali bangsa 60 UMKM. Jadi setiap hari itu saya dikirim makanan, you name it deh, semua makanan. Dari mulai sambal terasi, kerupuk, semuanya kirim ke rumah saya. Jadi banyak makanan di rumah saya. Tapi saya baru setelah itu, ada beberapa UMKM yang mungkin mereka juga punya budget untuk menggunakan saya, mereka ngubungin saya gitu, kayak Mas Togi, kita mau pakai Mas Togi, cuma kita bayar ya this time gitu. Itu dari sisi cuan gitu ya. Tapi dari sisi recognition untuk nama saya, mereka setiap post mereka mention nama saya. Jadi ketika saya ngelakuin untuk mereka, saya dapat follower nambah. Dan follower mereka ini yang akhirnya juga beberapa menggunakan jasa saya. Jadi saya bilang, you need to do a collaboration dengan UMKM, dengan coffee shop. Kalau kalian ingin mendapatkan target pasar yang baru gitu nantinya. Jadi waktu saya sempat ngepost itu, saya bilang saya mau ngebantu. You don't have to pay me, just send me the food. And they all send me the food. Ada 70 makanan kali, 70 merek gitu ya. Sampai at one point, karena makanan beberapa itu nggak boleh kena panas, harus ditaruh di ruangan ber-AC, akhirnya saya taruh di kamar saya. Kamar saya tuh baunya jadi kayak nano-nano gitu. Ada bau sambal, ada tiba-tiba bau sambal matah di bawah ini, karena kayak banyak banget makanannya gitu, ngerti nggak? Orang saya foto sampai jam 2 pagi loh. Makanan tuh saya jejer gitu, berderet gitu, dan setiap foto tuh dengan tema dan konsep yang berbeda gitu. Jadi kira ya, saya capek banget, cuman at the same time I was very happy karena saya bisa ngebantu gitu loh, ngebantu orang-orang yang at that time lagi kesusahan banget kan. Karena pas awal-awal pandemi kan kita semuanya kayak buta gitu, kita semuanya kayak nggak tahu kita harus gimana, penularannya sejauh apa. Jadi kayak everyone stay at home gitu. Mau pesan makanannya takut gitu, karena takut ntar Grab-nya bawa apalah segala macam gitu. Jadi itu kurang lebih back story kenapa saya bilang penting banget nih kalau kita buat kolaborasi sama orang yang sama-sama mutual gitu ya, sama-sama ingin membantu. Karena based on my experience, itu ngebuka pasar yang baru gitu. Artinya, saya dapat beberapa klien baru, mereka ini adalah follower dari UMKM-nya gitu. Mas Togi, kita lihat Mas Togi fotoin buat si A, kita mau dong foto sama Mas Togi gitu. Jadi penting banget, important. Yang terakhir adalah clients money ya. If you want to make it as an industry, nggak mungkin banget kalau tujuannya bukan cuan. Pasti kan tujuannya adalah cuan. You want to get money, kalian mau dapat manfaat, gitu ya. Jadi
Yang pertama yang dilakukan adalah setting up the price. Harga tuh penting banget. Harga, di mana kalian taruh. Berapa kalian menghargai diri kalian dalam bentuk uang rupiah, itu penting banget menentukan kalian akan dipakai atau enggak sama orang, ya, sama pemilik restoran. Gitu. Jadi penting banget setting up the price. Saya nggak bisa terlalu banyak ngomongin kayak oke, kalau misal baru setahun harganya segini enggak. Cuman pede aja, percaya diri aja, oh harga gue segini dan go for it. Nanti ketika harga terlempar ke pasar, kalian baru bisa menimbang-nimbang, oh I think probably I'm too expensive, okay, make it a little bit cheaper, atau mungkin gue terlalu murah. Jadi ini semuanya bisa kalian gain through the experience gitu ya. Cuman for the first time you need to set up the price. Jadi orang tahu bayar kalian berapa gitu. Jadi boleh kolaborasi, cuman jangan kelamaan juga kayak kolaborasi karena ending up-nya kalian mungkin juga butuh manfaat lain selain nama dimension atau mungkin ketemu sama klien baru, but you need to set up the price. Sama yang kedua, portfolio is very important. Ya. Jadi udah semuanya tuh. Udah ada portfolio, udah punya Instagram, posting, tinggal cari klien. Kalau misalnya ngerasa kayak Mas Togi, ini gue udah buat Instagram tapi nggak ada yang lihat nih. Make sama sedikit menabung, kalian bisa pakai Instagram ad. Kalau kalian lihat nih ya, misalnya kalau hari ini saya kebanyakan mikirin jalan-jalan ke Danau Toba gitu, pasti ntar di Instagram saya keluar tuh kayak iklan-iklan hotel di Medan lah, hotel di Toba lah gitu. Jadi Instagram will do your client a good thing. Jadi kalau kalian bisa nabung sedikit, kalian iklan di Instagram juga bisa, itu tuh bisa nemuin sama klien gitu nggaknya. It's an absurd and weird world, cuman that's how it is gitu. Instagram tuh sama bisa kayak mempertemukan semua orang dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi ya selalu ada cara gitu. Cuman emang based on my experience, there was time probably kita juga feel down gitu ya kalau misalnya kayak aduh kok gue nggak ada klien, kok gue ini, cuman percaya deh sama saya, maksudnya kalau kalian put a good work and you pray, things will eventually be beautiful gitu. So ya yang penting jangan malas, karena itu saya bilang tadi kayak kalau untuk pemula biasanya males banget tuh buat portfolio tuh, mereka males banget, males nyoba, males praktis, jadi mau langsungnya, maksudnya gue mau langsung ketemu klien gitu. Ya nggak bisa lah, klien kalau mau foto ya mana hasil foto yang sebelumnya gue mau lihat gitu. Jadi itu yang kalau menurut saya yang banyak perintahan untuk semua orang ya, perasaan males buat portfolio gitu. Mungkin kalau kayak saya udah banyak kerja, udah banyak portfolio, saya nggak butuh buat portfolio. Cuman kalau untuk yang baru-baru, you have to make portfolio karena itu very important gitu. Oh ya, satu lagi, dulu pas zaman saya nggak bisa nih pakai business collaboration. Dulu kalau zaman saya bisa sama majalah. Karena majalah, kalau nyetak foto saya, dia tulis di bawah, foto by Togi Panjaitan. Jadi, itu saya jadiin kolaborasi untuk orang tahu nama saya gitu. Jadi, nah kalau sekarang sistemnya ada beda ya, UMKM, coffee shop, atau mungkin influencer, misalnya Setianingsih mau jadi fotografer, aku punya temen nih, dia influencer, follower 50.000, and kolaborasi sama dia, lo ada yang mau gue fotoin nggak, produk makanan lo, atau mungkin kalau kalian emang fotografer fashion, atau lu gue fotoin deh lagi, I don't know, di depan restoran gitu, tadi mention kalian, itu kan sebenarnya juga bisa gain exposure, dan juga mungkin bisa gain klien dari situ gitu. Jadi banyak cara jalan menuju Roma, jadi sekarang tuh udah semuanya possible lah. Oke, itu aja. Maaf ya banyak ngomong ya. Baik, terima kasih atas sharingnya Mas Togi ya. Wah, saya sebenarnya juga seorang yang tertarik di dunia fotografi nih. Tapi bukan fotografi makanan, lebih ke human interest. Cuman, Oke. Ya, dari sini saya juga bisa melihat. Susah loh itu human interest. Beneran? Iya. Tapi entah kenapa saya tertarik ke sana. Tapi dari sharing hari ini,
saya melihat berbagai kesempatan sih dari fotografi makanan tersendiri. Dari bagaimana kita bisa mendapatkan klien, dengan exposure yang kita dapatkan dari sosial media juga. Tadi juga dijelaskan oleh Bro Togi kan? Oke, sungguh banyak sih ilmu yang saya dapatkan dari sharing hari ini. Tapi menurut saya, food photography juga sangat challenging, Bro Togi. Iya. Kadang saya mau mencoba foto makanan di rumah, tetapi hasilnya kok tidak seperti yang saya harapkan. Mungkin yang menjadi masalah terbesar saya itu ada satu, yaitu angle. Angle yang bagus buat fotografi itu seperti apa sih? Sebenarnya sih, Setianingsih, angle itu tergantung makanannya ya. Jadi, saya selalu bilang, tergantung makanan apa yang kita mau foto gitu. Jadi misal, let's say, kalau kita mau foto mie goreng gitu ya. Ini saya selalu pakai contoh mie goreng karena saya pengalaman zaman dulu ya, mie goreng tuh murah banget kan, cuma 2.000 atau 3.000, terus masaknya juga gampang. Nah, kalau mie goreng kan bentuknya dia kayak gunung gitu ya. Kayak kalau kita buat mie goreng kan biasanya kayak menggunung gitu bentuknya. Itu kalau itu bagusnya angle-nya jangan terlalu rendah, agak naik dikit gitu loh. Tapi ada beberapa makanan yang memang harus diambil dari atas. Kayak misalnya pizza. Pizza tuh agak susah diambil dari bawah. Kalau dari atas kan bagus gitu. Jadi angle-nya itu tergantung sama makanannya. Tapi memang saya mengerti memang nggak semuanya bisa se-sharp itu ya. That's why coba terus aja kalau misalnya dari atas, kurang oke. Dari bawah, dari samping. Tapi memang kalau makanan in general, itu biasanya kayak angle-nya 180 derajat ya. Jadi nggak terlalu dekat dari muka, kayak naik ke sini gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya angle-nya kurang lebih seperti itu. Cuman, jangan pernah ambil dari deket banget gitu ya, atau mungkin dari jauh banget gitu. Jadi harus dalam komposisi yang pas, piringnya kelihatan, ada makanannya gitu sih. Dan itu sesuatu yang mungkin kamu bisa dapetin ketika kamu melakukan itu hampir tiap hari ya. Maksudnya bukan tiap hari tiap jam ya, karena kita juga sibuk ya. Maksudnya setiap makan foto iseng-iseng gitu, kirim ke pacar atau kirim ke siapa gitu. Aku lagi makan ini nih gitu. Kan tuh lama-lama itu kebentuk, lama-lama kamu jadi lebih ngerti, ini kayak kurang oke nih, kurang bagus, berarti turun dikit. Jadi kalau ditanya angle, saya selalu bilang tergantung sama makanannya gitu. Karena nggak semua makanan treatmentnya sama. Tapi in general, biasanya 180 derajat angle itu cukup proper lah untuk meng-capture makanan gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bro Togi. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu maupun Bro Sis yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui live chat kami ya. Nah, ini saya akan membacakan satu pertanyaan yang masuk ini, Bro Togi. Pertanyaannya dari Siske Masri. Pertanyaannya seperti ini. Selamat siang, Mas Togi. Izin bertanya, dalam proses memfoto makanan, apakah propertinya harus disesuaikan dengan makanan yang difoto supaya menarik? Terima kasih. Oke. Kemasiri ya? Kemasri ya. Kemasiri ya. Makanan, apakah propertinya harus disesuaikan dengan makanan di foto sebelumnya? Iya, benar. Harus disesuaikan dengan makanan. Tetapi sekali lagi, hero-nya gitu ya, pahlawannya, bintang dari fotonya adalah makanan. Jadi tidak usah terlalu banyak memikirkan propertinya, kalau menurut saya. Tapi properti penting. Properti itu kayak penting-penting enggak gitu. Kalau nggak ada, makanannya sepi, nggak punya teman. Kalau ada, dirame. Tapi kalau ada, kadang-kadang pengalaman ini based on my experience juga ya. Kita terlalu lama gitu mikirin propertinya apa gitu kayak. Tapi sebenarnya the hero of the star of the photo is actually the food. Of course kita harus pakai properti yang sesuai sama makanannya. Jadi kita nggak mungkin. Kalau saya Setianingsih selalu punya peraturan buat diri saya ya. Saya nggak pernah mau naruh barang-barang yang nggak berhubungan sama makanan. Jadi saya nggak mau taruh bunga, saya nggak mau taruh handphone, saya nggak mau taruh buku. Terus saya nggak suka tuh. Biasanya kalau foto makanan, propertinya harus berhubungan dengan makanan
atau mungkin alat-alat makan, alat-alat masak masih oke lah. Jadi kalau misalnya kayak kita foto, let's say foto donat gitu. Oh Mas Togi, aku mau foto pakai donat. Propertinya aku pakai whisker yang buat ngadon tuh, yang pengocok buat ngadon. Itu masih nyambung gitu loh. Tapi jangan taruh buku. Kenapa taruh? Iya kan kesannya habis donat, habis makan donat sambil baca buku gitu. Cuman menurut saya it doesn't look like food photo, itu jadi kayak foto interior gitu. Makanya itu rule saya. Yang pertama, propertinya harus berhubungan sama makanan. Yang kedua, jangan pakai hal-hal yang tidak berhubungan sama makanan. Cuma 2 itu doang. Cuman jangan terlalu fokus, terlalu banyak ke properti. And then nanti foto makanannya jadi terlihat seperti foto interior gitu. Saya ngerti sih, di luar sana Instagram banyak banget influencer atau mungkin orang-orang bule gitu, orang luar negeri yang foto makanannya tuh cantik di meja, angle dari atas. Cuman itu nggak kelihatan kayak foto makanan, tuh kelihatan kayak foto interior, kalian pengen jualan meja gitu. Jadi make sure 70% adalah makanan, 30%-nya propertinya. Jadi make sure kayak, oh kalau misalnya kayak mama foto mie goreng, oke, mie goreng dulu nih gue pikirin gitu loh. Gimana cara kamu men-styling mie gorengnya? Apakah dibuat gunung? Apakah dibuat kayak Danau Toba, bulat gede? Atau mungkin mie gorengnya mau diputer-puter di garpu? Itu yang paling penting. Itu dulu yang dipikirin. Nah, ntar oke, Mas Togi, gue udah ketemu nih. Gue mau ngebuat mie gorengnya lagi diputer-puter di garpu. Oke, puter dulu, taruh di piring, taruh foto, cepret. Oke. Berpikir sebentar. Oke, gue perlu apa lagi? Oke, oh kayaknya lucu pakai sambal ya. Karena mie goreng tuh bisa orang makan pakai sambal. Oke, taruh tempat sambal di sebelah kiri. Lihat lagi. Cukup nggak ya? Oh, kayaknya pakai taplak, lucu nih taplak kecil. Oke, masukin taplak. Jadi, the first thing that you have to think about is the food. And then after that, kalian masukin propertinya yang berhubungan sama makanan. Pokoknya jangan bunga, jangan buku, apalagi nih nggak berbunga, yang suka saya lihat, bunga, buku, bunga-bunga kering gitu tuh suka masuk tuh saya sebel banget liatnya. Karena itu and then tuh membuat foto makanan jadi nggak terlihat enak gitu. Kalian bayangin foto mie goreng dengan properti sambal sama properti bunga gitu. Jadi either yang satu mie goreng yang pakai melati atau pakai bunga mawar, yang satu mie goreng yang pakai sambal. Jadi please don't do that. Karena it takes away all the deliciousness of the food gitu. Gitu. Ada lagi? Ya, ada lagi nih dari Bro Johnson. Selamat siang Bro Togi. Apakah sebelum diposting, foto itu terlebih dahulu melalui proses editing atau tidak? Oke, udah pasti ya. Tapi kalau buat saya sendiri, kadang-kadang kalau saya malas, enggak. Jadi kalau untuk keperluan pekerjaan, you have to. Kalian harus edit. Mas Togi saya nggak mau ribet. Ya udah. Kalau Johnson tahu ada namanya aplikasi Lightroom, ini Johnson mungkin ngerti ya. Ada Photoshop, ada Lightroom. Lightroom tuh kan cuma masukin foto, terus kayak pilih-pilih filter kayak di Instagram gitu. Itu tuh kayak no excuse banget untuk nggak diedit. Jadi kalau foto keluar dari komputer kalian untuk klien harus diedit. Harus ada edit. Kalau misalnya untuk diri sendiri, foto-foto selfie, foto-foto misalnya lagi ke gunung gitu, itu nggak usah diedit, langsung posting aja kalau itu. Lama saya kalau diedit, gitu. Ya, baik Bro Togi, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan ketiga dari, nama akunnya lumayan bagus, Jeruk Nipis. Iya, lucu ya. Ya, Jeruk Nipis, tentang kendala apa yang sering ditemui ketika mengambil foto makanan? Kendala apa? Apa ya? Kendala apa ya setelah foto makanannya? Lama ya mikirnya ya. Saya kan lagi mikir karena ini apa ya kendala? Mungkin buat saya kendalanya ketika makanannya yang datang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Maksudnya kayak pas datang bentuk makanannya tuh kurang cantik gitu, atau mungkin
kayak warnanya terlalu gosong gitu, kayak foto rendang. Saya rendang tuh susah banget di fotonya. Gado-gado tuh susah. Gado-gado tuh kayak susah banget di fotonya menurut saya. Karena dia bentuknya kayak rasanya enak ya, gado-gado kan enak banget ya. Lalu makan nasi. Bentuknya tuh kayak sayur diputar-putar terus ada kacang apa segala macam tuh, menurut saya fotonya susah gitu. Jadi itulah beberapa hal yang kendala buat saya kadang-kadang makanannya. Kalau misalnya datang misalnya kayak bentuknya terlalu artistik, saya suka bingung. Dan beberapa chef kadang-kadang kan kita harus tahu juga ya, kita harus tahu juga industrinya gitu. Kayak misalnya kalau restoran, kadang-kadang tuh chef itu kan mereka memang posisi paling tinggi di urusan makanan gitu. Dan mereka tuh punya pakem sendiri, setiap chef beda-beda. Kayak chef A misalnya mau B, chef B harus C. So ketika makanan dia datang, secantik apapun itu gitu ya menurut dia, dan kalian merasa misalnya, aduh ini kayaknya misalnya let's say ini kayaknya sayur yang biru harus hijau harus dikeluarin nih ke depan gitu. Kalian tuh nggak bisa langsung ngeluarin sendiri gitu loh, karena dia kan tersinggung gitu. Makanya kalian harus ngomong, chef boleh nggak chef kalau ini sayurnya diputar ke depan gitu. Jadi kan ntar dia bisa benerin gitu. Jadi itu doang sih kendalanya, menurut saya kendalanya yang makanan itu gitu. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya punya pengalaman. Saya selalu ngomong based on my experience ya, sih. Jadi saya pernah punya pengalaman, saya motret buat salah satu restoran di Jakarta. Kebetulan chefnya bule, kayaknya orang Belanda kalau nggak salah. Dia naruh makanan ke saya, kayak ikan apa gitu kan, salmon atau apa gitu, saya lupa. Itu saya rubah posisinya. Rubahnya juga bukan rubah lebay yang saya rombak semuanya, enggak. Jadi ibarat kata kayak posisi salmonnya begini, saya cuma minta naikin dikit gitu. Dia marah loh. Dia kayak bisa marah kayak saya habis nyiram minyak panas gitu ke muka dia, kayak like very angry gitu ke saya. Akhirnya saya belajar, oh emang setiap chef itu memang mereka menganggap makanan itu kan sebuah karya seni mereka. Jadi kalau kita mau bisa nggak lo benerin itu, emang ada cara ngomongnya lah. Cuma kendala buat saya adalah makanannya sendiri. So far, menurut saya makanan yang susah adalah makanan, saya cinta Indonesia ya, cuma makanan Indonesia tuh susah banget di fotonya. Makanan Indonesia tuh susah di fotonya. Karena mungkin makanan Indonesia tuh warnanya juga mostly kan coklat gitu ya. Setiap di sini kayak coklat, warnanya nggak warna-warna terang, jadi lebih susah di fotonya. Sama yang kedua, makanan restoran fine dine gitu, makanan restoran super mahal yang piringnya gede tapi makanannya cuman kayak kecil gitu. Itu aduh, itu fotonya susah banget beneran. Itu fotonya susah banget. Saya sampai sekarang kadang-kadang kalau misalnya dapat kerjaan dari beberapa restoran yang fine dine itu, saya suka bukan saya tolak ya, saya cuma ngomong gue nggak bisa foto ini karena susah fotonya gitu. Itu doang sih, kendala itu doang sih. Biasanya tipe makanannya gitu. Tapi kalau yang lainnya sih kayaknya oke. Ya, berarti kendalanya datang dari makanan itu sendiri. Iya, iya. Salahnya makanan ya, makanya ya. Bukan salah saya. Iya. Nah, kalau kendala teknis sendiri, apakah jarang terjadi? Kendala teknis sebenarnya mungkin jatuhnya ke lighting ya, ke pencahayaan. Cuman saya tipe ke orang yang gini, orangnya beda-beda ya, fotografer tuh beda-beda. Ada yang mereka mau menghabiskan berjam-jam untuk setting lampu gitu. Kalau saya kasih waktu lah. Kalau 30 menit saya ngerasa lightingnya yang saya mau belum 100% dapat, saya biasanya saya langsung hajar motret. Karena saya nggak mau kayak muter kayak doing the same thing, kayak adjusting the same lighting, dan akhirnya ngebuat semua orang yang kerja sama saya bete gitu. Karena kan kalau saya fotografer makanan, saya kerja bisa sama chef, sama food stylist, sama orang marketing. Jadi kalau saya ngatur lampu sampai 2 jam, itu mereka kayaknya udah kesel banget kan. Jadi bisa saya udah set tuh kayak oke, setengah jam kurang lah kalau misalnya udah ada kendala teknis secara lighting agak-agak ribet, udah saya langsung hajar biasanya. Saya nggak mau kayak nungguin sampai bener-bener dapetin lighting yang sempurna, paripurna gitu menurut saya. Itu doang sih. Lighting. Biasanya lighting. Nah, ini di kolom komentar juga ada beberapa pertanyaan tentang lighting, Mas. Oke. Boleh. Ya, itu yang pertama, tentang settingan lightingnya, mungkin dari arah depan, belakang atau samping.
Terus yang kedua, bagaimana sih kalau menggunakan lighting pada malam hari biar fotonya tuh tetap terlihat alami seperti itu. Oke. Itu yang mana sih? Dari Itu Coastal ini? Ya, Coastal. Coastal. Iya. Boleh tahu manual yang biasa, yang basic dipakai atau untuk fotografi. Saya masih pakai setengah auto, tapi yang cuma manual. Itu ya? Apa yang lighting nih? Oh, yang lighting ya. Yang tadi ada pertanyaan lighting. Yang pertama dari Hari Pratama, kedua dari Coastal tadi pertanyaan. Menempatkan lighting yang pas untuk food fotografi di mana ya? Tergantung, sekali lagi Hari Pratama tergantung kebutuhannya. Lighting itu kan pada akhirnya terang ya. Pada akhirnya lighting itu dibuat untuk membuat makanan terlihat terang. Nah, cuman terangnya yang seperti apa yang kamu mau gitu. Lighting kalau ditaruh di depan benar-benar face on ke makanan, mungkin makanan akan terlihat kayak di foto di studio banget gitu ya. Jadi kalau saya untuk hari ini kalau saya Mas Hari, saya selalu taruh lighting di belakang makanan. Ya, di belakang ya. Ini kalau gimana jelasinnya? Kalau ini makanan nih ya, lighting tuh di sini nih, di pinggir sini lah, di pinggir kiri. Kenapa? Karena saya mau membuat kesan bahwa foto makanan itu diambil di pagi hari di dapur saya, itu makanan ditaruh di meja saya sarapan sama ibu saya gitu. Karena kan cahaya matahari biasanya lebih terangnya lembut gitu ya, nggak terlalu berlebihan gitu. Itu yang selalu saya taruh di pikiran saya. Pokoknya gue pengen foto makanan. Setiap gue foto makanan, kalau kliennya nggak minta yang aneh-aneh ya, kalau kita berbicara idealnya buat saya selalu taruh makanan, taruh lighting di belakang di belakang kiri dari makanan. Nah, biasanya akan terlihat seperti cahaya yang cukup terang datang dari belakang. Nah, bayangkan itu seperti cahaya matahari kalau kita makan pagi-pagi di meja dapur atau di meja makan yang ada jendela, ada cahaya yang keras pagi-pagi. Nah, itu ngakalinnya Mas Hari supaya makanan terang. Mas Hari di depan makanannya, Mas Hari taruh reflektor. Jadi reflektor itu untuk ngebias cahaya. Jadi kamu Mas Hari bayangkan kalau ini makanan nih, ini saya makanan, ini ada lampu dari sini nih, ya lampunya keluar das gitu ke depan. Kan berarti kan sininya terang nih Mas Hari, sininya terang, sayanya sedikit gelap gitu ya. Nah Mas Hari harus taruh nih reflektor di depan muka saya. Bisa kaca, bisa reflektor yang putih gitu, bisa. Nah, udah ntar makanannya terang, kelihatan jelas, tapi belakangnya kayak ada jatuh cahaya matahari yang banyak gitu. Itu sih kalau tips buat saya kalau lighting foto makanan secara pribadi saya ya. Tapi kalau misalnya saya harus bertemu klien, Togi gue mau foto makanan yang lightingnya, ya udah saya ngikutin dia. Saya ikutin klien maunya apa. Cuma kalau buat saya personally, saya senang banget taruh cahaya lighting tuh di belakang makanan gitu sih. Terus apa lagi? Ya, terima kasih. Yang bawah nih ya. Boleh minta saran supaya foto ya itu ya. Suaranya si teknisi mati deh. Ya itu yang dari Coastal itu dia menanyakan settingan lighting juga, tapi untuk malam hari dan bagaimana sih biar hasilnya tetap natural seperti itu, bro. Oke. Boleh minta saran supaya foto makanan? Oh oke. Iya. Yang tadi saya bilang Coastal. Yang tadi saya bilang foto makan lampunya taruh di belakang. Jadi jangan terlalu jangan terlalu punya niat besar untuk taruh lighting kayak di depan makanan kayak jeng-jeng gitu, karena itu kurang membuat terlihat natural gitu cahayanya ya. Jadi saya selalu taruh lightingnya di belakang makanan gitu ya. Ketika dia lampunya nyala, dia akan nyamber. Pertama akan terlihat seperti terlihat seperti cahaya
yang super terang datang dari belakang kena makanannya gitu. Nah itu kadang-kadang terlihat kayak kok kayaknya belakangnya terang banget, tapi sebenarnya itu menurut saya terlihat seperti emang cahaya matahari kan terang ya, cahaya matahari kan terang, kenceng gitu. Nah ntar abis itu kalau di belakang lampunya, depannya kamu kasih sama reflektor supaya depannya juga terang dan sedikit mengurangi shadow gitu. Dan satu hal buat hari dan coastal, jangan pernah takut sama yang namanya shadow. Saya sering banget orang tuh kalau pakai lampu, mereka tuh kayak punya obsesi gede untuk menghilangkan shadow gitu. Nggak bisa. Shadow itu yang meng-create bentuk. Shadow itu yang meng-create dimensi. Jadi jangan terlalu fokusnya untuk men-setting lampu supaya shadow-nya tipis. It's okay tipis, cuman jangan juga menghilangkan shadow-nya. Karena saya pernah punya pengalaman, saya foto bulak-balik, saya merasa terganggu sama shadow-nya. Dan ketika fotonya jadi, saya ngerasa, ini kok ayamnya kayak gepeng ya? Karena shadow-nya nggak ada gitu. Bayangan itu sebenarnya kan yang membentuk dimensi. Kita fotografi kan is like you're painting with lighting gitu. Gimana cara lo melukiskan dengan cahaya? Of course, you have to put some shadow supaya dimensinya kelihatan. Gitu aja sih. Saya penyakit kalau yang pakai lighting gitu tuh. Bersih, nggak boleh ada shadow. Ntar kayak foto tempelan. Kayak foto Photoshop ditempel gitu loh. Jadi makanya jangan pernah takut sama shadow gitu. Jangan pernah takut sama shadow. Gitu. Penjelasan yang sangat bagus sekali ya, Mas Tommy. Ada lagi? Mungkin ini Cileni ada pertanyaan yang mau disampaikan secara langsung. Oke, ya. Terima kasih Mas Tonggi Panjaitan yang telah membagikan ilmu pengetahuannya tentang fotografi makanan kepada kita semua di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini ya. Udah komplit sekali ya. Tadi udah bercerita, berbagi pengetahuan tentang lighting, tentang bagaimana kita menyusun portfolio hasil karya kita, terus bagaimana kita mencari klien pertama kita, gitu ya. Sudah sangat komplit ya. Nah, ini bagi adik-adik semua dan para milenial nih yang berminat terjun ke bidang fotografi, mungkin dari hobi, mungkin sampai ingin menjadikan ini sebagai profesi, ya bisa belajar banyak hari ini ya dari Mas Tonggi Panjaitan ya. Terima kasih sekali, thank you so much ya Mas Tonggi Panjaitan. Sama. Ya. Terima kasih juga kepada Sis Tianingsi yang sudah membantu memoderasi sesi talk pada pagi menjelang siang hari ini ya. Oke. Terima kasih kembali. Mas Tonggi, mungkin saya ada pertanyaan. Mas Tonggi, tadi kan udah dibahas lumayan banyak tentang lighting juga ya. Nah, kalau soal lighting nih, Mas Tonggi, kita kalau ke studio atau misalnya ke tempat yang sering orang memotret ya. Nah, kita sering lihat ada softbox nih, Mas Tonggi gitu. Nah, sebenarnya softbox itu yang cahaya lampu, terus dia ada di depannya ada ditutup pakai kain putih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita foto makanan pakai softbox itu apakah memang banyak manfaatnya ya sehingga membuat makanan itu mungkin lebih nyata, lebih halus gitu. Bagaimana menurut pandangan Mas Tonggi ini? Perlu nggak sebenarnya softbox? Perlu sih. Jadi softbox itu sebenarnya kan cahaya yang difilter dengan sejenis kain ya, kain yang warnanya agak putih gitu. Itu sebenarnya membuat jatuhnya cahaya lebih soft. Jadi nggak terlalu keras gitu, Cileni. Jadi, nah saya juga setiap foto saya selalu pakai softbox.
Karena itu membuat si cahayanya jatuhnya lebih lembut, shadow-nya juga lebih lembut gitu. Jadi ya itu penting banget ya, buat foto makanan penting banget. Tapi sekali lagi nih Cileni, sekarang tuh trennya beberapa fotografer udah mulai nih kalau foto makanan dia udah nggak pakai softbox. Jadi cahayanya kayak blas kencang gitu. Jadi makanannya terlihat lebih vibrant, lebih apa ya, lebih keras gitu jatuh bayangannya. Jadi makanya kalau zaman dulu mungkin kayak softbox is like done deal ya, harus pakai softbox gitu. Nah, tapi sekarang sekali lagi karena si millennials ini they always try to inventing new thing, new creative way. Jadi sekarang udah menjadi hal yang biasa kalau kita foto makanan tuh kadang-kadang nggak pakai softbox, cuma pakai standar reflektor gitu supaya cahaya makanan lebih keras gitu. Tapi ideally menurut saya pribadi saya tetap memilih softbox karena itu menurut saya membuat cahaya terlihat lebih lembut, lebih seperti cahaya matahari jam 9 pagi gitu ya. Kalau nggak pakai softbox tuh kayak kita foto jam 12 siang gitu. Panas. Cahayanya kenceng banget soalnya kan gitu. Gitu. Kalau misalnya kita foto ya, misalnya pakai bantuan di mungkin kita buka jendela atau di ruangan terbuka begitu, mungkin di coffee shop yang kalau misalnya kita ngomong di Bali gitu ya, di coffee shop yang di pantainya, di yang depannya pantai gitu ya. Nah, kalau kita foto begini sama di indoor gitu ya, dengan bantuan cahaya matahari dan dengan bantuan cahaya lampu, lebih maksimal itu tetap cahaya matahari ya Mas Ogi atau gimana? Oke. Jadi gini Cileni, tergantung kebutuhannya sebenarnya. Sekali lagi kenapa saya selalu bilang tergantung kebutuhannya, soalnya based on my experience. Jadi sebenarnya gini, kalau kita foto menggunakan cahaya matahari, kalau kita tahu waktunya, biasanya itu jam-jam 8 pagi sampai jam setengah 11 lah, itu masih oke cahaya mataharinya. Terus kita berhenti, kalau mau foto sore jam 3 sampai jam 4 lah, itu masih oke lah cahaya mataharinya. Mereka cukup terang tapi lembut. Jadi jatuhnya di makanan biasanya terlihat lebih cantik gitu. Nah, di luar jam itu, kayak jam 12 itu udah pasti enggak, karena kenceng banget. Kalau jam 5 ke atas, udah sunset, which is makanan jadi kuning semua ntar. Jadi bagus untuk selfie, tapi bukan bagus untuk makanan. Nah, tapi kalau kita ngomongin mana lighting yang lebih bagus, ya tergantung kebutuhannya. Kalau kita menggunakan cahaya matahari, biasanya dia nggak terlalu detail. Detailnya tuh kurang kelihatan clear gitu. Jadi kalau kita foto, mungkin kalau orang awam melihatnya kayak ini bagus, cuman kalau aku, karena aku bisa zoom banget, itu bentuknya beda, kelihatan kurang clear, terus kurang tajam gitu. Walaupun sebenarnya kalau sekilas kita nggak tajam. Nah, kalau foto menggunakan lampu, udah pasti tajam, udah pasti clear, udah pasti detail ya. Udah kelihatan. Nah, jadi tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kalau saya foto buat diri saya sendiri pakai cahaya matahari, atau mungkin beberapa klien saya ada yang kayak gitu mau pakai cahaya matahari dong, gitu ya udah pakai cahaya matahari gitu. Tapi kalau saya bekerja untuk yang lebih komersial, lebih profesional kayak misalnya buat Unilever, buat Bango, buat Royco, mereka udah pasti minta pakai lampu karena mereka pengen fotonya super clear dan detail gitu. Tapi kalau Mbak tanya saya lebih suka pakai cahaya matahari sebenarnya karena ribet. Cuman seperti pertanyaan Mas Costa atau Hari itu, cuman karena kita menggunakan lampu dari Tuhan, jadi ada jam-jamnya dan nggak bisa dipesan kan, kayak besok bisa terang aja Bu. Jadi makanya ilmu menggunakan cahaya lighting studio itu juga perlu karena just in case kayak mau foto tiba-tiba mendung, kita bisa pakai cahaya studio gitu. Oke. Ya. Terus Mas Togi, tadi kan Mas Togi ada cerita sedikit kalau soal properti ya, yang sebagai pelengkap untuk pemanis sebuah fotografi ya. Nah, kalau bagi Mas Togi sendiri kan tadi kurang mengena ya kalau misalnya kita taruh barang yang tidak berhubungan dengan
makanan, misalnya somehow orang suka pakai tampilin handphone, ya kan, kadang di samping makanan, atau laptop, atau itu yang nggak bunga, yang kurang berhubungan dengan itu kan agak kurang lah gitu, ya. Tapi kalau misalnya Mas Togi, misalnya nasi goreng nih ya, nasi goreng, ya kan. Nah, kalau misalnya ditambah dengan pemanis sayur selada atau timun gitu ya, tomat gitu, itu penting nggak sih? Itu apakah akan mengurangi keindahan food fotografi itu sendiri? Mas Togi, gimana? Jadi sebenarnya gini, mungkin ini lebih jatuhnya ke styling makanannya ya Mbak ya. Jadi gini, Ciliani, kenapa sih saya juga sempat mikir gitu ya, kenapa sih nasi goreng harus dikasih selada, harus dikasih acar biasanya ya gitu ya. Iya, benar. Selain menambahkan cita rasa yang berbeda gitu ya, maksudnya menambah supaya kan beberapa orang ada yang suka tuh ya biasanya dicampur acar biar ada kombinasi antara asam dan asinnya, sebenarnya ngebuat jadi gurih ya, atau kata orang Jepang umami gitu, rasa kelima. Nah, kita nggak ngomongin rasa lah, kita ngomongin apakah akan terlihat lebih menarik. Nah, sebenarnya si warna hijau ini tuh kan memberikan warna yang kontras, Mbak. Coklat, itu ada hijaunya gitu. Nasi goreng coklat, tiba-tiba ada cabenya satu, ada cabenya dua gitu. Nah, itu memberikan warna kontras yang menurut para ahli itu bisa membuat foto terlihat lebih cantik. Jadi ketika kita misalnya let's say foto bubur kacang merah gitu, kan semuanya merah gitu. Orang akhirnya naruh daun suji, daun pandan, ada warna hijau satu, itu katanya menurut para ahli itu membuat itu makanan yang warnanya dull, warnanya jelek, menjadi cantik karena ada warna yang kontras di situ. Nah, sama juga halnya kalau kita sekarang makan di restoran, kita sering banget ngelihat orang pakai piring biru, bener nggak? Piring biru lah, piring hijau, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke Bali gitu mungkin, itu udah mulai banyak tuh restoran-restoran pakai piring biru, piring hijau. Which is warna-warna yang secara ilmu warna, itu warna-warna yang tidak menggugah selera gitu. Warna yang menggugah selera warna merah sama kuning. Makanya kita sering banget ngelihat orang pasti makanan pakai merah sama kuning, ya kan? Tapi ternyata kalau kita kita makan mata manusia ngelihat piring biru lalu ditaruh sama nasi goreng warna coklat, itu membuat si warna coklat itu terlihat lebih colorful dan akhirnya kita jadi lapar. Jadi menurut saya lucu gitu, karena secara ilmu pewarnaan biru sama hijau itu bukan warna yang membuat kita pengen makan, tapi ketika dia dicampur sama warna yang benar-benar kontras, dia malah membuat kita jadi pengen makan, malah membuat kita jadi tambah lapar gitu. Makanya sekarang sering banget aku lihat orang tuh pakai piring biru, piring abu-abu, warna-warna yang benar-benar bertolak belakang sama makanannya gitu. Kan biasanya kan dulu putih paling ada merah atau kuning gitu ya. Nah ini sekarang orang udah mulai nih banyak pakai warna-warna yang kontras di makanannya supaya makanan terlihat lebih cantik. Sama satu hal lagi Mbak, ini yang menurut saya aku juga baru ngeh gitu ya. Kalau Mbak tahu restoran Penang Bistro, ada restoran Penang Bistro, setiap kita masuk saya selalu cium bau melati. Saya nggak ngerti kenapa. Akhirnya saya sempat cari tahu di Google gitu ya. Kenapa ya orang kok taruh bau melati di restorannya? Yang ada kita bukannya mau makan, tapi malah kayak berasa kayak mau datang ke kawinan gitu ya, karena bau melati banget kan. Tapi ternyata there's a science behind it gitu, bahwa ketika kita mau makan, kita disuguhin wangi dulu, lalu keluar bau makanan asin, itu menggugah selera kita untuk makan. Karena ada perbedaan wangi itu, akhirnya ketika kita mencium bau nasi goreng, kita jadi kayak craving banget pengen makan, karena kita terbiasa mencium bau melati di sekitar restorannya gitu. Jadi ternyata warna yang kontras itu memberikan efek yang berbeda di mata menurut kata penelitian. Makanya makanan suka ditaruh hijau
Awalnya saya juga nggak ngerti kenapa sih taruh di hijau, tapi ternyata oh iya ya, lama-lama jadi fotografer, oh iya kelihatan cantik ya. Jadi kalau makanan udah kelihatan boring, ada daun nggak? Tinggal taruh daun aja, udah kelihatan cantik. Gitu. Oke, terima kasih, sangat jelas sekali penjelasannya Mas Togi. Oke. Ya, Mas Togi, kalau misalnya seseorang itu memfoto pakai handphone ya, telepon genggam gitu ya, apakah berpengaruh ya dengan ini ya, bisa detail juga atau bagaimana Mas Togi kalau dibanding dengan handphone sama kamera biasa ya? Iya, kamera biasa yang DSLR ya. Ya, kalau detail sih menurut saya ya pasti akan berbeda lah. Ya, kalau detail pasti akan berbeda karena kamera-kamera handphone kan walaupun dia pixelnya udah berpuluh-puluh, cuman mereka pasti punya keterbatasan dengan seberapa besar lensa yang mereka pakai, gitu. Jadi udah pasti beda. Tapi kalau Mbak tanya sama saya, mungkin kakak sama, we never know. We never know. In the next future probably orang tuh udah pakai kamera handphone gitu, udah nggak pakai kamera DSLR gitu. Cuma for the time being masih terasa sangat berbeda kalau menurut saya. Karena mungkin perbedaan lensa juga, perbedaan besar gambarnya juga gitu ya. Dan let's not forget bahwa kita nggak bisa foto handphone pakai lampu studio. Ada sih yang bisa, saya pernah lihat di YouTube, tapi belum sesuatu yang wajar dilakukan lah. Cuman sekali lagi, we will never know what happen next. Mungkin saya pernah came across di website fotografi, mereka kayak suggest all the photographer, you also have to develop your skill in mobile photography gitu. Karena in the next future mungkin tuh bisa keganti gitu. Akhirnya jadi kalau aku kalau kerja cuma bawa handphone doang satu gitu. Gitu sih. Ya. Dan ini Mas Togi, thank you penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Togi. Jadi saat ini kan milenial juga lagi heboh-hebohnya ini ya, NFT ya. Nah, itu mungkin apa suatu saat itu foto hasil karya makanan juga nanti bisa di NFT-kan ya? Iya, harusnya sih bisa ya Mbak. Iya. Bisa. Actually NFT tuh very interesting, walaupun menurut saya itu absurd dan aneh banget gitu ya, karena kita bisa sebenarnya kan konsepnya itu mirip sama stock image ya, microstock kayak iStock, Getty Image, itu kan mirip ya. Kita kayak cuma bedanya kalau NFT nggak bisa dipakai sama orang, entitled untuk orang yang beli aja gitu. Cuman NFT pun anehnya karena kita nggak bisa print kan, itu kan cuma sesuatu yang kita bisa secara digital kita bisa miliki. Jadi menurut saya it could be a very interesting start aja gitu. Mungkin kedepannya benar kata Mbak, ya NFT itu ibarat kata udah kayak karya aku bisa ditaruh di NFT gitu nantinya. So very interesting. Aneh, cuman kayak saya tuh selalu ngerasa itu aneh, cuman saya selalu belajar gitu, selalu tahu, wah ini pasti menarik banget nih buat kedepannya gitu. Bahwa digital tuh udah benar-benar taking over everything gitu. Gitu sih. Seperti Mas Gozali yang dia cuma iseng, cuma foto selfie dia gitu, taruh di OpenSea, yang bisa terjual sampai miliarannya, itu amazing ya. Iya, itu amazing banget. Dan lucunya dari point of view saya gitu ya, actually si Gozali ini tuh dia punya akun lagi Mbak, yang memang hasil karya dia secara desain tuh bagus-bagus menurut saya. Dia buat logo. Jadi awalnya saya ngerasa kayak ini mungkin kayak anak yang iseng aja gitu ya, maksudnya ya iseng terus ya kebetulan kalau he's quite lucky dan dia bisa dibayar gitu. Tapi begitu saya ngelihat Instagramnya, dia tuh punya karya seni yang bagus, dia bisa buat logo, dia bisa buat ini, dia bisa buat ini. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan foto selfie itu sebenarnya mungkin bentuk dari karya seni dia gitu. Gue pengen gue tiap hari gitu. Jadi itu walaupun menurut kita sepele, cuman mungkin tuh proses panjang dia. Aku mau coba tes, gue foto aja iseng tiap hari selfie gitu. Awalnya saya mikir kayak, oh ini cuman anak kecil aja lah yang beruntung. Atau pas saya lihat, wah dia bisa desain logo loh.
bisa desain logo, bisa desain, dan desainnya bagus, bisa desain kayak karakter-karakter gitu. Ya, kebetulan sepertinya yang dia pelajari di jurusan animasi. Exactly gitu. Jadi makanya ya, apa yang dilakukan di NFT ini menurut saya bentuk dari karya seni dia, bahwa gue pengen nunjukin aja tiap hari muka gue gimana di depan komputer gitu. Dan itu proses yang panjang juga menurut saya untuk dia bisa mikirin ya. Jadi makanya orang selalu ngeliatnya kayak, wah he's so lucky. Cuma ketika saya ngeliat deep down lagi, anak ini tuh karyanya bagus, bukan, jadi karena dia tuh selfie menurut saya bukan yang iseng, tapi memang mungkin dia udah mikirin, oh gue pengen buat karya seni nih kayak a series of my selfie every single day gitu. Jadi emang benar-benar seniman gitu kasarnya. Tapi of course lah, semua orang punya pendapat kan. Jadi ada beberapa orang juga yang ngerasa kayak ini cuma beruntung doang. Cuman saya selalu excited dengan hal-hal yang baru gitu ya, makanya saya coba selalu cari tahu gitu, kenapa sih dia bisa kayak gini gitu. Oke. Ya, terima kasih atas sharingnya, sangat berharga dan sangat bermanfaat sekali buat kita semua, dan untuk anak-anak muda Indonesia dan masyarakat Indonesia, ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan berkah dan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semuanya, anak-anak muda milenial dan masyarakat Indonesia. Ya, thank you Mas Togi. Sama-sama semuanya. Thank you Sis Setianingsih. Ya, untuk closing statement mungkin Mas Togi bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada kami kan banyak anak-anak asuh ya, anak-anak asuh Pintu Belajar, dan mungkin anak-anak milenial Indonesia yang berminat di bidang fotografi ini, dan mungkin Mas Togi bisa memberikan sedikit pesan-pesan untuk menyemangati mereka. Terima kasih. Oke, untuk semuanya yang mungkin punya niat atau mungkin mulai mulai sedikit-sedikit tertarik gitu ya, tertarik oleh fotografi, mau food fotografi atau anything, ada pesan dari saya adalah never stop learning, ya. Jangan malas untuk belajar, cari tahu, baca, lihat YouTube, lihat website, anything, you can do anything di dunia digital, di dunia website, you can do almost anything. Gitu ya. Jadi itu yang kalian bisa kerjain. Nanti setelah itu jangan malas untuk mencoba. Ya, itu doang sih. Practice. Saya mungkin kalau ngomongin histori saya menjadi fotografi bisa jadi buku kali ya. Tapi secara singkat aja, saya itu awalnya tidak disetujui menjadi fotografi sama keluarga saya. Jadi nggak hanya saya harus berpikir untuk mengasah talent saya sebagai fotografer, saya juga harus berpikir gimana cara ngebuat orang tua saya setuju saya jadi fotografer. Jadi di mana-mana yang dimulainya berat itu pasti jalannya juga naik turun, tapi kalian bisa selalu appreciate. Tapi jangan pernah give up, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah malas untuk latihan gitu. Pada zaman saya dulu jadi fotografi, YouTube nggak ada. Kalau sekarang semuanya ada, ya, ada di TikTok ada, segala macam ada. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu dan nggak mau coba dan nggak mau latihan gitu. Kalau misalnya kalian masuk, lagi aku nggak ada kamera, ada handphone, coba dulu pakai handphone. Kalau misalnya entah ada handphone bisa, atau gitu aku pengen punya kamera, telepon Cileni pengen kamera, mau belajar, bisa diatur. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih Mas Togi atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua di pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, dan ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan plakat apresiasi. Ini sampelnya terlebih dahulu ya Mas Togi. Okay. Ya. Nanti so kita akan kirimkan aslinya ke rumah ya Mas Togi. Iya, siap. Ya. Terima kasih ya. Ini kita dokumentasikan satu ya. Oke.
1, 2, 3. Oke. Oke, ya, yang tanpa plakat 1, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Terima kasih Mas Thank you. Sogi. Untuk Cili. Terima kasih Thank you ya. Sister Ningsi. Ya, thank you. Ya. Sama Mas Sekretariat, thank you juga. Oke, thank you. Semoga talk ini bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih Mas Togi, terima kasih Sis Ningsi, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Thank you semuanya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Setianingsih SPD, anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim, the founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofyan Halim, the head of Pintu Belajar, Sis Leni Cho, the President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Rani Ong, the Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus, dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya.